Kasus 1. Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa pneumonia. Selama pengkajian keperawatan, perawat mendapatkan beberapa informasi terkait tingkat aktivitas dan mobilitas pasien. Pertanyaan mana yang paling relevan untuk mengevaluasi tingkat mobilitas pasien? A. Apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan? B. Apakah pasien mengalami kesulitan tidur pada malam hari? C. Apakah pasien mengalami nyeri pada area tertentu? D. Apakah pasien mampu berjalan tanpa bantuan E? Apakah pasien memiliki riwayat penyakit kronis lainnya? Apa hayo jawabannya? Kasus 2, seorang perempuan usia 78 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa fraktur pinggul. Selama perawatan, perawat mengidentifikasi masalah keperawatan yang berkaitan dengan immobility. Pertanyaan mana yang paling relevan dalam mengevaluasi problem keperawatan sesuai kasus tersebut? A. Apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan? B. Apakah pasien mengalami kesulitan tidur pada malam hari? C. Apakah pasien mengalami nyeri pada area fraktur pinggul? D. Apakah pasien mampu berjalan tanpa bantuan? E. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit kronis lainnya? Apa hayo jawabannya? Kasus 3. Seorang lansia berusia 75 tahun mengalami kelemahan otot dan kesulitan bergerak. Dia sering mengalami nyeri pada sendi-sendi dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah dilakukan pengkajian, perawat mencatat adanya penurunan fungsi mobilitas dan risiko jatuh pada pasien tersebut. Apa diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk kasus tersebut? A. Resiko terjadinya dekubitus. B. Ketidakefektifan pola tidur. C. Ketidakefektifan mobilitas fisik. D. Resiko terjadinya peningkatan risiko jatuh. E. Ketidakefektifan manajemen nyeri. Apa hayo jawabannya? Kasus 4. Seorang lansia berusia 70 tahun mengalami kesulitan bergerak dan sering mengalami kelemahan otot. Dia ingin mempelajari cara menjaga kesehatan dan meminimalisir risiko terkait kurangnya aktivitas fisik. Apa edukasi yang paling sesuai untuk diberikan kepada lansia tersebut? A. Mengajarkan teknik pernapasan dalam deep breathing untuk meningkatkan energi. B. Memberikan panduan diet sehat yang mengandung nutrisi penting bagi kekuatan otot. C. Melakukan penyuluhan tentang penggunaan alat bantu mobilitas, seperti tongkat atau rollator. D. Memberikan informasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. E. Mengajarkan latihan peregangan otot yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 5. Seorang lansia berusia 75 tahun memiliki riwayat kurang bergerak dan memperlihatkan tanda-tanda peningkatan risiko jatuh. Perawat perlu melakukan tindakan keperawatan yang sesuai untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling tepat untuk dilakukan pada lansia tersebut? A. Memasang tanda peringatan di sekitar tempat tidur lansia. B. Menggunakan alat bantu jalan seperti rollator untuk membantu mobilitas. C. Mengatur pencahayaan yang cukup di area-area yang sering dilalui lansia. D. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan dan tegang pada lansia. E. Melakukan evaluasi dan penilaian risiko jatuh secara rutin serta membuat rencana perawatan jatuh yang spesifik. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 6. Seorang lansia berusia 70 tahun sedang dalam perawatan di sebuah fasilitas kesehatan dan memiliki diagnosa resiko terjadinya peningkatan risiko jatuh.
Perawat perlu mengevaluasi hasil dari rencana keperawatan yang telah dilakukan untuk menentukan keberhasilannya. Apa kriteria hasil yang paling tepat untuk mengevaluasi rencana keperawatan terkait kasus tersebut? A. Tidak ada riwayat jatuh selama periode perawatan. B. Kesadaran lansia tetap stabil tanpa perubahan yang signifikan. C. Lansia dapat mengenali faktor risiko jatuh dan menghindarinya dengan baik. D. Lansia mampu melakukan latihan keseimbangan dan koordinasi secara mandiri. E. Lingkungan sekitar lansia telah diatur dengan penghilangan hambatan dan peningkatan keamanan. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 7. Seorang lansia berusia 85 tahun sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dia memiliki riwayat gangguan mobilitas dan sering mengalami tekanan yang berlebihan pada kulit. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk mengatasi risiko terjadinya dekubitus pada lansia tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Menggunakan bantal khusus dan mengatur posisi tidur secara teratur untuk mengurangi tekanan pada area tertentu. B. Memberikan terapi antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi pada luka atau lesi kulit yang ada. C. Melakukan pemeriksaan kulit rutin dan melaporkan tanda-tanda perubahan atau luka pada tim medis. D. Memberikan suplemen nutrisi tambahan untuk mempercepat penyembuhan luka pada kulit. E. Mengajarkan teknik pijat dan perawatan kulit yang tepat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan kulit. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 8. Seorang lansia perempuan berusia 78 tahun mengalami resiko terjadinya konstipasi. Perawat merencanakan tindakan keperawatan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat pencahar secara rutin untuk mencegah konstipasi. B. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi untuk meningkatkan motilitas usus. C. Melakukan pijatan perut untuk merangsang gerakan usus. D. Memberikan diet tinggi serat dan cairan yang cukup. E. Menyarankan pasien menghindari aktivitas fisik yang berat. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 9. Seorang lansia perempuan berusia 82 tahun memiliki risiko peningkatan jatuh. Perawat merencanakan tindakan keperawatan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat penenang untuk mengurangi kecemasan pasien terkait jatuh. B. Mengajarkan teknik pernapasan dalam, deep breathing, untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. C. Melakukan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran rutin untuk mendeteksi gangguan sensorik. D. Memberikan terapi fisik yang intensif untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh. E. Mengajarkan teknik transfer yang aman dan menggunakan alat bantu seperti tongkat atau walker. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 10. Seorang lansia laki-laki berusia 75 tahun didiagnosis dengan ketidakefektifan pola nafas. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat penenang untuk merilekskan otot-otot pernapasan. B. Mengajarkan teknik pernapasan dalam atau slow deep breathing untuk meningkatkan efisiensi pernapasan. C. Melakukan pemeriksaan fisik rutin untuk memantau fungsi pernapasan lansia. D. Memberikan terapi oksigen suplemen untuk membantu mengatasi kesulitan pernapasan. E. Mengajarkan latihan fisik yang intensif untuk meningkatkan kekuatan otot pernapasan. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 11. Seorang lansia perempuan berusia 80 tahun mengalami ketidakefektifan manajemen nyeri. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat penghilang rasa sakit secara rutin untuk mengatasi nyeri. B. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi untuk mengalihkan perhatian dari nyeri. C. Melakukan evaluasi rutin terhadap tingkat nyeri dan respons terhadap pengobatan nyeri. D. Memberikan terapi fisik yang intensif untuk mengurangi nyeri secara fisik. E. Mengajarkan teknik pemijatan pada area yang nyeri untuk meredakan ketegangan otot. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 12.
Seorang lansia laki-laki berusia 70 tahun mengalami ketidakefektifan manajemen diri. Dia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan bantuan langsung dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk pasien. B. Mengajarkan teknik manajemen waktu untuk membantu pasien mengatur aktivitasnya. C. Melakukan evaluasi rutin terhadap kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. D. Memberikan obat penenang untuk mengurangi kecemasan pasien terkait kesulitan dalam melakukan aktivitas. E. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi untuk membantu pasien meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 13. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun didiagnosis dengan ketidakefektifan pola nafas. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat penenang untuk merilekskan otot pernapasan. B. Mengajarkan teknik pernapasan dalam atau slow deep breathing untuk meningkatkan efisiensi pernapasan. C. Melakukan pemeriksaan fisik rutin untuk memantau fungsi pernapasan lansia. D. Memberikan terapi oksigen suplemen untuk membantu mengatasi kesulitan pernapasan. E. Mengajarkan latihan fisik yang intensif untuk meningkatkan kekuatan otot pernapasan. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 14. Seorang lansia perempuan berusia 70 tahun mengalami ketidakefektifan pola tidur. Dia kesulitan tidur dengan pola tidur yang terganggu dan sering bangun di malam hari. Perawat merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Memberikan obat tidur rutin untuk memfasilitasi tidur yang lebih baik. B. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur. C. Melakukan evaluasi rutin terhadap pola tidur pasien dan mengidentifikasi penyebab gangguan tidur. D. Memberikan terapi fisik yang intensif untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kualitas tidur. E. Mengajarkan kebiasaan tidur yang sehat dan lingkungan tidur yang nyaman. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 15. Seorang lansia perempuan berusia 80 tahun mengalami gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Perawat merencanakan evaluasi hasil yang sesuai untuk memantau perkembangan pasien terkait dengan gangguan nutrisi tersebut. Apa kriteria hasil yang paling sesuai? A. Menunjukkan peningkatan berat badan dalam jangka waktu tertentu. B. Melaporkan peningkatan nafsu makan dan minum secara signifikan. C. Memiliki kadar albumin darah yang normal. D. Menunjukkan peningkatan energi dan kekuatan fisik. E. Mengkonsumsi makanan tinggi serat dan nutrisi secara rutin. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya. Kasus 16. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun mengalami ketidakefektifan manajemen nyeri. Perawat merencanakan evaluasi hasil yang sesuai untuk memantau perkembangan pasien terkait dengan masalah tersebut. Apa kriteria hasil yang paling sesuai? A. Melaporkan penurunan intensitas nyeri secara signifikan. B. Menggunakan analgesik yang diresepkan secara teratur. C. Menunjukkan perubahan pada ekspresi wajah yang menandakan nyeri berkurang. D. Tidak mengalami gangguan tidur akibat nyeri. E. Memiliki tekanan darah yang stabil dan normal. Apa hayo jawabannya? Silahkan dijawab dalam kolom komentar ya.